orang kalau tidak ada niat untuk membayar hutangnya, maka dia sudah tidak boleh berhutang. Seperti itu. Atau bisa diartikan orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang maksiat badan dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 59. Sebelumnya mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa tahawunu bil haji ba'da istita'ati ila ayyamutah. Di antara maksiatnya badan adalah mengentengkan ibadah haji setelah dia mampu sampai dia mati tidak bisa melaksanakannya. Jadi sebenarnya dia sudah mampu sudah punya ongkosnya, sudah ada, semuanya sudah ada untuk ibadah haji, namun dia masih ngentengkan, tidak langsung, sehingga dia meninggal sebelum sempat haji. Maka itu juga termasuk ma'asil badan atau dosa-dosanya badan. Wal istidanatu liman la yarju fa'an wa fa'an lidainihi min jihatin dhahiratin wa lam ya'lam dainahu. Yaitu orang yang tidak bisa diharapkan untuk bisa membayar hutang namun dia berhutang. Ada orang nih, dia tidak punya harapan apa-apa karena memang tidak punya pekerjaan, tidak punya sesuatu untuk dijual, untuk dibuat membayar nanti. Artinya tidak ada harapan, dia sudah tahu tidak akan bisa membayar hutang tersebut tapi masih berhutang. Jadi kalau dilihat secara zahir dia sudah tidak akan bisa membayar hutang. Dan orang yang memberikan hutang tidak tahu seperti itu, maka orang yang berhutang itulah yang dosa, yang masuk ma'asil badan itu. Walam ya'lam da'inuhu bidzalika. Jadi orang yang memberi hutang itu tidak tahu kondisinya orang yang berhutang. Ternyata dia memang nggak punya apa-apa untuk dibayar nanti. Terus berikutnya wa adamu indaril mu'siri. Di sini tidak menunggu orang yang sedang melarat. Maksudnya jika ada orang yang berhutang belum bisa bayar, ya maka harus ditunggu. Harus ditunggu sampai dia bisa bayar. Itu untuk orang yang memberi hutang. Namun untuk orang yang berhutang tidak boleh berhutang kalau sudah tidak ada harapan secara zahir, secara kasat mata, secara zahir tidak ada harapan untuk bisa membayar. Sedangkan orang yang memberi hutang tidak tahu. Namun kewajiban bagi orang yang sudah memberi hutang ya harus ditunggu sampai dia bisa bayar. Wa badlul mali fi maksiatin, yaitu menyumbangkan harta dalam urusan maksiat. Jadi mau acara nih, ada acara maksiat, kemaksiatan, acara apalah yang itu dilarang oleh agama. Kemudian kamu di situ menyumbang uang, harta, apalah sumbangannya itu. Jadi menjual menyumbang harta untuk suatu kemaksiatan itu juga termasuk dosa. Wal istihanatu bil mushafi wa bi kulli ilmin syar'iyyin. Dan istihana ini menghina mushaf Al-Quran. Wa bi kulli ilmin, dan semua ilmu-ilmu syar'iyyin, ilmu-ilmu agama itu kalau kita hina, kita cela, itu dosa. Wa tamkinu sobi ghairil mumayyiz minhu, dan memperbolehkan sobi, anak kecil yang belum tamyiz untuk menjangkau Al-Quran. Jadi Al-Quran dibiarkan dibuat main-mainan sama anak kecil. Nah itu tak boleh juga, yang dosa orang tuanya. Kalau dia belum tamyiz, belum bisa membedakan. Wat-tawyiru manaril ardi wallahu a'lam. Demikian ya penjelasan. Sekarang kita makna dulu.
tahawun lan ngentengaken bil haji kelawan ngelakoni ibadah haji ba'da istitoati dalam sausi mampu ila ayam mutahinggo yuto mati sapa wong wal istidanatu lan amri utang liman mari kadwi wong layar kang ora ngarep-ngarep sapa wong wafaat ing nyauri lidainihi mari utangi wong min jihatin saking ar-ara dhahiratin kang jelas walam ya'lam lan ora weruh dainuhu sapa wong kang ngutangi wong bidali kalawan mengkono-mengkono layar wafaan wa adamun tidaril mus'iri lan ora anani ngenteni wong kang melarat wa badrul malilan nyerahaken arto fi maksiatin ing dalem urusan maksiat wal istihanatulan keguyu bil mushafi kelawan mushaf wa bi kulli ilmin lan saban-saban ilmu syar'i kang maca syarat wa tambiru sabiyih lan ngangaken arek cilik wairil mumayyiz kang ora tamis minhu saking mushaf wa tahawun ban enteng bil haji kelaban ngelakoni haji ba'dal istito'ati dalem saampunah kobesah ila ayyam mutah sampai sedah pasir oreng wal istidanatu ban awtang liman andi oreng layar jose tak ngarep pasir oreng wafaan dak nyaureh didainihi dak awtang oreng min jihatin dari arah-arah dhahiratin sejelas walam ya'lam bantak awaning dainuhu pasir oreng sabri otang artinya orang mula tak niat nyaurah hati tak oleh otang gampangnya begitu. Orang kalau tidak ada niat untuk membayar hutangnya, maka dia sudah tidak boleh berhutang. Seperti itu. Atau bisa diartikan orang yang sudah tidak bisa diharapkan, tidak mengharapkan untuk bisa bayar hutang secara dohir, itu tidak boleh berhutang. Kalau sudah seperti itu niatnya tidak mau bayar, itu sudah dosa. Kalau orang yang menghutangi tidak tahu, kalau tahu ya gak apa-apa. Caranya apa? Diberitahu. Saya mau hutang uangnya 100.000, tapi saya kayaknya nggak bisa bayar nih, gimana? Oh nggak apa-apa wis, ini kalau punya bayar, nggak punya nggak usah bayar. Nah kalau sudah seperti itu nggak apa-apa. Nanti orang baik yang memberi hutang. Walam ya bidali kalawan mengkono la ya bidali kalawan kadisah abadaan wa ada mintidaril mu'siriban nyubung ada teh orang yang melarat wa badrul mali ban nyeraki artah bil maksiat ini dalam urusan maksiat wal istihanatu ban ngelak atau benangina bil mushaf laban mushaf wa bi kulli ilmin ban saban-saban ilmu syar'i sebab sesara wa tamkinu sabi ban ngangaki anak-anak kene wa ilmu mumayyiz tak tamyiz minhu dari mushaf. Demikian penjelasan makna dan keterangan. Bila ada yang benar Allah, kalau ada yang salah nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.